Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasya Agustin. Saya dari kelas 2A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi tanggapan dari dosen Abdul Wadud Nafis LC MEI, yaitu tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa kita harus mempelajari tentang OJK tersebut? Agar kita bisa mengetahui lembaga keuangan tersebut dikelola dan diawasi sehingga konsumen atau nasabah tersebut benar-benar ada perlindungan dari pemerintah. Hal tersebut OJK atau pengelolaan keuangan yang harus bisa kita pahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama pengertian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga negara yang dimiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Apa terintegrasi tersebut? Adalah penyeluruhan, jadi bukan lembaga swasta di sini, jadi di mana lembaga negara ini didirikan resmi oleh negara dalam pelaksanaan yang diatur oleh UUD, sehingga dalam pelaksanaan tersebut jelas atau teratur. Di dalam pengawasan OJK ada beberapa pengawasan. Yang pertama perbankan, yang kedua pasar modal, yang ketiga asuransi, yang keempat dana pensiun, yang kelima lembaga pembiayaan, dan juga beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Yang selanjutnya asas-asas OJK. Yang pertama, asas independensi adalah lembaga keuangan atau OJK tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada bekerja dengan profesional secara objektif tanpa dipengaruhi oleh dampak lain secara OJK atau pemerintah. Yang kedua, asas kepastian hukum. Di sini bahwa OJK ini memberikan jaminan. Yang ketiga, asas kepentingan umum baik pihak penyelenggaraan lembaga keuangan syariah atau nasabah, tidak hanya pihak-pihak tertentu akan tetapi pihak semuanya. Yang keempat, asas keterbukaan, bahwa OJK tersebut terbuka, apa wewenang mereka diberitahu, jadi semuanya tersebut terbuka. Kebijakan-kebijakan peraturan dilaksanakan secara terbuka, tidak semua harus terbuka, akan tetapi itu hanya beberapa orang tertentu saja. Yang kelima, asas profesionalisme. Jadi orang-orang terlibat di OJK ini mempunyai kemampuan tinggi atau kompetensi tinggi, baik dari pengawasan, perundang-undangan, atau manajemen, akuntansi, dan bekerja secara objektif atau profesional. Yang keenam, asas integritas. Jadi orang-orang yang mempunyai jabatan di OJK itu adalah orang yang jujur, taat peraturan, attitude, dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Apa yang dilakukan itu melaksanakan dengan baik, terencana, dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Jadi ketika diminta pertanggungjawabannya terlaksana atau mempunyai data yang cukup. Yang selanjutnya ada beberapa tugas OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga keuangan lainnya. Dan juga ada beberapa wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan.
Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang cara penetapan pengelolaan statuler di lembaga jasa keuangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.